Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dengan 3 pembahasan. Materi yang pertama yaitu adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu adalah penting tidaknya bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah ragam lisan dan tulisan. Oke, mari kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu adalah kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu dapat diketahui melalui beberapa faktor-faktor. Oke, langsung saja. Faktor yang pertama yaitu adalah dari segi jumlah penuturannya. Yang kedua, luas penyebarannya. Dan yang ketiga yaitu adalah peranannya sebagai sarana ilmu, susastra, dan ungkapan budaya lain yang bernilai. Berdasarkan kepada patokan pertama atau jumlah penuturnya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia juga akan semakin bertambah. Pertambahan tersebut disebabkan keinginan generasi muda berbahasa Indonesia, arus urbanisasi, perkawinan antar suku, dan banyaknya orang tua masa kini yang menghendaki anaknya sebagai penutur bahasa Indonesia. Berdasarkan luas penyebarannya, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan. Nah, kedudukan itu sebagai bahasa pertama yang dipakai di pantai timur Sumatera, di Pulau Riau dan Bangka, serta daerah pantai Kalimantan. Selain itu juga di Manado, Ternate, Ambon, Banda, Larantuka, dan Kupang. Sebagai bahasa kedua, pemancaran bahasa Indonesia bisa disaksikan mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur, dan juga dari pucuk utara sampai ke batas selatan negeri kita Indonesia. Sebagai bahasa asing, nah, bahasa Indonesia dipelajari dan digunakan oleh kalangan terbatas di Perancis, Inggris, Jepang, Korea, Rusia, Australia, Filipina, Jerman, India, Ceko, dan Amerika. Bahasa Malaysia atau Melayu termasuk rumpun yang sama dipakai di Singapura dan Brunei Darussalam. Nah, kedudukan bahasa ataupun juga pentingnya dari bahasa itu sendiri tidaklah didasarkan kepada besar atau kecilnya kosakata, mutunya, keluasan, dan tata kalimatnya, atau daya tangkapnya dalam gaya, melainkan kedudukan dari bahasa Indonesia haruslah sejalan dengan perkembangan dari masyarakat penggunanya. Oke, nah, selanjutnya yaitu adalah fungsi dari bahasa Indonesia. Berbeda dari kedudukan bahasa Indonesia yang telah saya sampaikan di atas. Nah, fungsi dari bahasa Indonesia yaitu adalah meliputi sebagai berikut. Dipakai sebagai alat untuk pemersatu bahasa Indonesia, yaitu untuk mempersatukan masyarakat Indonesia serta juga meningkatkan proses identifikasi penutur di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Sebagai ciri khas suatu bangsa, bahasa Indonesia memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat pemakainya dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sebagai pembawa kewibawaan, ahli bahasa dan khalayak ramai di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan bahasa Indonesia dapat dijadikan teladan bagi bangsa lain di Asia Tenggara yang juga memerlukan bahasa modern. Dengan mahir menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penutur dapat memperoleh wibawa di mata orang lain. Sebagai kerangka acuan, bahasa Indonesia menjadi kerangka estetika bahasa di bidang sastra dan pemakaian bahasa, seperti permainan kata, iklan, dan tajuk berita. Fungsi terakhir ini dalam bahasa Indonesia belum berjalan dengan baik. Namun, dalam setiap kongres bahasa Indonesia, seminar dan simposium, serta berbagai penataran guru berkali-kali diimbau agar disusun tata bahasa normatif yang dapat menjadi acuan bagi guru bahasa dan pelajar. Oke, mari kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu adalah penting tidaknya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu menurut kalian itu penting gak sih? Kalau menurut aku ya penting sih. Karena ya kalau tidak penting tidak mungkin lah digunakan sampai sekarang, ya kan? Iya dong. Oke, langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah penting tidaknya bahasa Indonesia. Penting tidaknya bahasa Indonesia. Penting tidaknya bahasa Indonesia itu yaitu adalah sebuah bahasa memiliki arti penting bagi negaranya, masyarakatnya, dan identitas suatu negara, karena bahasa merupakan alat interaksi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada bahasa, maka kegiatan sosial akan terganggu.
Suatu negara memiliki ciri khas masing-masing termasuk kebahasaan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting bagi masyarakat karena merupakan bahasa ibu atau bahasa resmi negara kita. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki adat, kebudayaan, dan bahasa daerah masing-masing. Sebuah bahasa penting atau tidak penting dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebarannya, dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, sastra, dan budaya-budaya. Nah, itu adalah penting atau tidaknya bahasa Indonesia. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu adalah ragam lisan dan tulisan. Nah, untuk ragam dan tulisan, kita akan menyebutkan perbedaan ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan yaitu adalah ada lawan bicara yang mendengarkan. Sedangkan ragam tulisan tidak memerlukan lawan bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur-unsur fungsi gramatikal, subjek, predikat, objek tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata tetapi dengan gerak dan mimik. Untuk ragam tulisan, fungsi-fungsi gramatikal, subjek, predikat, objek harus dinyatakan secara eksplisit. Untuk yang ketiga yaitu adalah ragam lisan terikat pada situasi, kondisi ruang, dan waktu. Dan untuk ragam tulisan tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang keempat yaitu adalah di ragam tulisan, diksi tidak cermat. Untuk di ragam tulisan, diksi harus cermat. Nah, yang kelima dari ragam lisan yaitu adalah makna dipengaruhi oleh tinggi, rendah, panjang, pendek, nada suara, atau intonasi. Untuk ragam tulisan yang kelima juga yaitu adalah makna ditentukan terutama oleh pemakaian tanda baca dan ejaan. Nah, itu adalah perbedaan ragam lisan dan tulisan. Mari kita memasuki kepada contoh perbedaan ragam lisan dan tulisan. Misalnya ragam lisan, kosakata. Agnes bilang kita harus belajar. Ragam tulisan yaitu adalah Agnes mengatakan bahwa kita harus belajar. Itu contoh yang pertama dari kosakata. Nah, yang kedua secara bentuk kata. Nia sedang baca surat kabar. Untuk ragam tulisan, Nia sedang membaca surat kabar. Itu secara bentuk kata. Untuk secara struktur kalimat yaitu adalah mereka tinggal di Lampung. Untuk ragam tulisannya mereka bertempat tinggal di Lampung. Nah, mungkin itu saja materi bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.